Selamat datang di Corpus Linguistics Lecture Series, pertemuan pertama, bagian pertama, dengan judul Text Analysis and Corpus Linguistics. Pada video kali ini, topik-topik yang kita bahas adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah information in the text, jadi informasi-informasi apa saja yang ada di dalam sebuah teks. Kemudian beberapa aktivitas analisis teks secara sederhana juga akan kita diskusikan. Kemudian text analysis as a cover term, jadi text analysis yang digunakan sebagai satu istilah yang sangat umum, cover term, atau istilah yang generik. Kemudian yang keempat adalah text observation, bagaimana kita mengamati satu teks, komponen apa saja yang harus kita perhatikan. Lalu yang kelima adalah outsource some tasks to computer programs. Di sini kita akan mendiskusikan tugas-tugas analisis teks yang bisa kita outsource, ya, maksudnya bisa kita delegasikan, tidak harus kita kerjakan sendiri ke komputer, ke program komputer. Jadi program-program inilah nanti yang akan melakukan tugas-tugas tersebut untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah corpus-based studies, yaitu kajian-kajian yang berbasiskan data korpus. Nanti akan kita bahas bukan hanya yang pure linguistics, tapi juga yang ada irisan dengan bidang-bidang lain, misalnya dengan bidang kesehatan seperti itu. Untuk informasi yang ada di dalam satu teks, paling tidak bisa kita bagi menjadi dua, ya. Jadi yang pertama adalah komponen linguistiknya. Komponen linguistik di dalam teks itu seperti morfem, kata, frasa, klausa, paragraf, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian komponen yang kedua ini adalah komponen metalinguistik, ya, termasuk gambar misalnya, begitu ya. Tapi komponen metalinguistik yang lain bisa kita sebutkan seperti gender, domain, ya, atau jenis teks. Misalnya ada jenis teks koran atau jenis teks puisi, ada jenis teks akademik, ya, ataupun domain di sini terkait dengan topik, ya, misalnya ada topik ekonomi, ada topik sosial budaya, ada topik ilmu pengetahuan, olahraga, dan sebagainya. Bisa juga year of publication, ya. Jadi tahun publikasi ini cukup sederhana sebetulnya, ya. Bisa merupakan satu komponen metalinguistik yang memberikan kita informasi. Misalnya kita ingin melihat bagaimana distribusi atau sebaran satu kata dalam rentang waktu yang berbeda. Nah, makanya year of publication atau tanggal publikasi atau tahun publikasi di sini bisa menjadi salah satu, ya. Saya sebut salah satu berarti tidak hanya satu-satunya, salah satu komponen metalinguistik yang memberikan kita informasi, ya, dalam satu teks. Selanjutnya kita bahas beberapa aktivitas analisis teks. Jadi analisis teks itu derajatnya bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin sangat sulit sekali dan membutuhkan banyak prerequisites atau banyak membutuhkan beberapa prasyarat yang cukup kompleks. Tapi ada juga jenis aktivitas analisis teks yang sangat umum dan mungkin sering kita lakukan sehari-hari. Yang pertama misalnya menggarisbawahi beberapa kata tertentu. Nah, ini biasanya sering dilakukan. Saya ingat dulu waktu saya mempelajari bahasa Inggris, biasanya saya menggarisbawahi kata-kata yang sulit untuk nantinya saya cari di dalam kamus. Kemudian misalnya ada orang yang ingin mencari penekanan kata tertentu di dalam satu teks. Kemudian setiap kata itu muncul, ya, maka dia berikan garis bawah pada kata tersebut. Ya, jadi menggarisbawahi kata-kata yang ada dalam satu teks ini juga merupakan salah satu aktivitas dari analisis teks, meskipun sangat-sangat sederhana. Ya. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit lebih kompleks lagi, yaitu menyediakan keyword atau kata kunci untuk sebuah artikel penelitian. Nah, bagi Anda mungkin yang sering menulis artikel riset
atau mungkin pernah menulis artikel riset, atau mungkin nanti juga akan menulis artikel penelitian, biasanya nanti di bawah abstrak itu semacam ringkasan di bagian awal, itu kita akan diminta memberikan beberapa kata kunci. Nah, biasanya kata kunci ini berkaitan dengan teks yang kita tulis atau dengan artikel yang kita tulis. Jadi di dalam aktivitas pemilihan kata kunci, kita akan sebetulnya menyeleksi ya di antara banyak kata-kata yang ada dalam teks, semuanya adalah kandidat, tapi kandidat mana yang akan keluar menjadi kata kunci. Nah, disitulah proses analisis kita lakukan ya. Jadi mungkin banyak kita tidak sadar, tapi sebetulnya kita sudah melakukan analisis teks ketika kita membuat beberapa kata kunci. Mungkin kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang kita anggap penting, ya ini bisa jadi sangat subjektif tergantung dari si penulisnya sendiri. Ya, jadi itu analisis jenis salah satu aktivitas analisis teks yang kedua. Yang ketiga adalah, nah ini cukup umum dilakukan, yaitu merangkum ya. Ini contohnya merangkum esai, tapi nanti pada prakteknya tidak hanya esai, bisa juga paper, bisa juga buku dan sebagainya. Ya, jadi ini tugas yang cukup umum sekali dilakukan, bahkan sudah sejak zaman kita sekolah ya, baik dari SD, SMP maupun SMA. Jadi tidak hanya di level universitas. Dan kemudian ini yang sedikit lebih sulit lagi daripada meringkas, yaitu review. Nah, di sini objeknya adalah buku, tapi review juga bisa kita lakukan sebetulnya untuk jenis teks yang lain, ya, misalnya teks manual, kuesioner, dan sebagainya. Nah, kalau ada review berarti tidak hanya sekedar meringkas ya, tapi kita juga harus mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut biasanya. Seperti itu. Nah, ini kita dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan sebetulnya kita sudah melakukan analisis teks. Ya, jadi demikian hanya 4 saja contoh yang saya berikan, sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh lain. Selanjutnya kita bahas text analysis as a cover term. Nah, cover term di sini bisa kita terjemahkan menjadi istilah umum atau istilah yang generik ya. Sedangkan istilah-istilah khusus ini bisa berbeda-beda ketika diterapkan di bidang ilmu yang berbeda. Ya, ada discourse analysis kalau di linguistik ya, ada frame analysis kalau mungkin di ilmu komunikasi, dan juga content analysis ya di ilmu komunikasi juga. Nah, corpus linguistics ini adalah salah satu ya dari jenis analisis teks. Jadi karena hanya salah satu, berarti bukan berarti sebuah teks itu hanya bisa dianalisis dengan pendekatan linguistik korpus, tapi juga bisa digunakan dengan pendekatan yang lain. Ya, demikian juga untuk terminologi yang lain ya. Jadi ketika kita menganalisis teks dengan pendekatan discourse analysis atau critical discourse analysis, tidak berarti hanya itu saja yang bisa kita gunakan ya. Kita juga bisa mengkombinasikan ya critical discourse analysis dan corpus linguistics ya, atau pendekatan-pendekatan lain yang baik yang saya sebutkan di sini maupun yang tidak. Kemudian di slide ini kita akan sedikit membahas tentang observasi teks. Ya, maksudnya bagaimana kita mengamati teks. Kalau dari derajat ya, atau seberapa otomatis pengamatan itu dilakukan, ada yang betul-betul manual. Jadi 100% kita bergantung pada mata kita. Ya, jadi sebetulnya mata dan pemikiran kita ya. Dan yang kedua adalah computer assisted, yaitu dibantu dengan komputer. Ya, jadi ini sebetulnya tidak terlalu maksudnya sudah cukup umum ya. Jadi misalnya ketika kita membuka satu buku, kemudian kita ingin melihat susunan daftar isinya, maka kita bisa menggunakan fitur heading yang ada di Microsoft Word, dan kemudian kita bisa melihat daftar isinya secara langsung dan kita bisa melompat hanya ke bagian yang kita ingin baca. Misalnya seperti itu. Ini adalah contoh yang cukup sederhana.
Kemudian ada juga pengamatan teks yang betul-betul otomatis. Jadi tidak membutuhkan pengamatan kita sama sekali ya, meskipun nanti hasil pengamatan itu perlu diterjemahkan atau perlu diinterpretasikan lebih lanjut. Ini misalnya ketika kita sedang mencari statistik dari sebuah teks, misalnya ada berapa kata yang ada dalam sebuah teks, kemudian besar ukuran filenya ya, dan sebagainya. Nah, untuk komponen yang kedua dari observative text ini adalah jenis analisisnya ya. Kalau jenis analisis tentu saja bisa kualitatif, kuantitatif maupun gabungan keduanya. Jadi ini sudah sangat umum sekali. Nanti juga akan dibahas di metode penelitian saya rasa. Pada slide sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana komputer bisa membantu kita melakukan observasi atau pengamatan sebuah teks. Ya, jadi memang ada beberapa tugas atau ada beberapa kegiatan yang bisa kita delegasikan kepada komputer atau kepada program komputer. Jadi kita tidak harus melakukannya secara manual. Misalnya kita ingin menghitung ya, seperti contoh tadi ada berapa kata, ada berapa karakter atau huruf ya. Ada berapa paragraf yang ada di dalam satu teks. Jadi di sini komputer bisa membantu kita melakukan profiling terhadap sebuah teks. Ya, jadi sama ketika kita melakukan profiling kepada manusia, ya, kita lihat melalui mata dia pakai baju apa, pakai celana apa, kulitnya bagaimana, wajahnya seperti apa. Nah, komputer juga bisa melakukan hal yang sedemikian ya, tergantung program yang digunakan. Kemudian aktivitas lain yang bisa kita delegasikan adalah aktivitas untuk melakukan penelusuran atau pencarian. Misalnya kita ingin mencari bagian tertentu saja, kata tertentu, atau frasa tertentu. Ya, nah bisa kita lihat di bagian kanan dari slide ini, saya mencari kata Korea ya, yang terdistribusi di banyak tempat di teks yang saya miliki. Program yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini memiliki fungsi penelusuran. Anda bisa klik Ctrl F. Ya. Kalau Anda pakai program yang lain, saya yakin word processor lain kurang lebih juga memiliki fungsi yang sama, hanya saja mungkin cara mengaksesnya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian melakukan analisis ya. Kalau di sini tidak 100% dia bisa melakukan analisis, tapi komputer bisa membantu kita. Misalnya kita bisa melihat konteks kiri dan konteks kanan dari kata yang kita telusuri. Jadi misalnya tadi saya memberikan contoh kata Korea, nah, kita bisa lihat konteks kiri dan konteks kanan yang ada di teks yang sedang kita telusuri. Jadi kalau kita lihat di situ Korea misalnya yang pertama ya, konteks kirinya adalah non ya atau bahasa non. Kemudian konteks kanannya adalah the host. Nah, ini akan sangat berguna karena kadang-kadang satu makna dari sebuah kata itu bisa berubah tergantung dari kata-kata lain yang mendampinginya baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Hal lain yang bisa kita delegasikan ke program komputer adalah memvisualisasikan teks. Kenapa kita kenapa kita perlu memvisualisasikan teks? Ini tergantung kebutuhan, tapi ketika sebuah teks itu divisualisasikan, maka biasanya maknanya akan bisa ditangkap dengan lebih cepat. Ya. Ada beberapa program ya yang bisa melakukan atau yang memiliki fungsi visualisasi teks seperti NVivo misalnya. Ya, di sini sebelah kanan bisa kita lihat ada word cloud, ya, kumpulan kata-kata yang ada di sebuah teks yang dianalisis dengan menggunakan program NVivo. Nah, tidak harus berbentuk grafik seperti ini ya, bisa juga bentuknya adalah frequency list atau daftar kata, gitu ya. Kemudian bisa juga bentuknya seperti network atau jaringan. Jadi ada banyak jenis visualisasi teks yang bisa kita pilih kalau
tergantung dengan program ya, program yang kita gunakan. Selanjutnya adalah corpus-based studies atau kajian-kajian yang didasarkan oleh data korpus ya, yang menggunakan data korpus. Kalau kita lihat di layar Anda bagian kanan ada Google Scholar dengan keyword corpus-based discourse analysis dan kita mendapatkan hasil yang lumayan banyak ya. Jadi di sini kita ingin mencari kajian tentang korpus yang dikombinasikan dengan discourse analysis. Sebetulnya bukan hanya discourse analysis juga, tapi kajian korpus ini juga bisa dikombinasikan dengan bidang kajian lain ya. Jadi bukan hanya bahasa saja, tapi bisa juga kesehatan, komputer, kebijakan publik, pendidikan, jurnalisme, dan sebagainya. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Di sini ada satu proyek penelitian yang dilakukan di CAST, Lancaster University. CAST ini kependekan dari ESRC, Corpus Approaches to Social Science. Jadi sebuah lembaga riset, ya, lembaga riset yang berada di bawah Departemen Linguistik. Tapi anggotanya tidak hanya linguis saja, tapi juga dari bidang ilmu lain seperti sosiologi, komputer, dan sebagainya. Nah, judulnya sendiri adalah Questioning Vaccination Discourse, ya, quote for this, a corpus-based study. Jadi yang ingin dicapai oleh kajian ini adalah deskripsi, ya, deskripsi tentang bagaimana vaksinasi itu direpresentasikan dalam tataran wacana, ya, menggunakan pendekatan linguistik korpus seperti itu. Jadi ini kurang lebih ada persilangan atau kombinasi dari linguistik korpus dan bidang kesehatan. Baiklah, jadi itulah topik-topik yang kita bahas dalam video kali ini. Jadi kita sudah membahas tadi informasi apa saja yang bermanfaat ya di dalam satu teks. Sudah saya jelaskan tadi, kita bagi dua, komponen lingual atau komponen metadata. Kemudian yang kedua adalah aktivitas analisis teks. Ya, beberapa yang sederhana sudah saya ilustrasikan, mulai dari menggarisbawahi kata, kemudian membuat ringkasan atau membuat review dan sebagainya. Kemudian di bagian ketiga, analisis teks sebagai satu cover term atau istilah yang umum, dan korpus linguistik korpus sebetulnya adalah salah satu bagiannya ya. Tapi masih banyak lagi bagian-bagian yang lain. Jadi seperti discourse analysis, content analysis, frame analysis, dan kita bisa menggabungkan ya beberapa metode menjadi satu. Jadi misalnya kita menggabungkan critical discourse analysis dan corpus linguistics ya, seperti sudah kita lihat di slide yang ada sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah observasi teks atau pengamatan sebuah teks bisa dilakukan secara otomatis, ya, secara manual atau kombinasi keduanya. Ya, sedangkan pengamatannya sendiri untuk analisisnya sendiri bisa dibagi paling tidak menjadi dua ya, analisis kuantitatif, kualitatif. Walaupun memang pada prakteknya jarang sekali ada yang sepenuhnya kuantitatif atau sepenuhnya kualitatif, biasanya gabungan di antara keduanya. Kemudian yang kelima adalah ada beberapa jenis aktivitas yang bisa kita delegasikan ke program komputer ya, seperti melakukan penelusuran kata tertentu atau menghitung ya berapa jumlah kata di dalam satu teks dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah corpus-based studies. Jadi sudah saya tunjukkan ada beberapa kajian berbasiskan korpus ya, baik tadi yang ada di Google Scholar dengan menggunakan keyword tertentu, kita melihat banyak sekali kajian-kajiannya. Dan kemudian ada satu proyek yang saya ambil sebagai contoh, dan proyek penelitian ini merupakan persilangan antara bidang ilmu linguistik korpus dan ilmu kesehatan, paling tidak ada dua itu ya. Demikian video kali ini.
Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang ada di bawah. Boleh juga email saya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.